Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang ilmu arud dan qafiyah, yaitu komponen penyusun sebuah bait syair Arab. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam belajar, dan ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini ada satu contoh bait syair, yang mana bait syair ini kita jadikan sebagai contoh saja untuk mengetahui susunan yang ada di dalam bait syair Arab, yaitu ya khatibad dunya daniyata innaha syarakur rada wa qararatul aqdari mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bahwasanya di dalam bait syair ini, yaitu ya khatibad dunya daniyata innaha ila akhirih, ini tersusun daripada beberapa juz atau ajza dalam bahasa Arabnya, yaitu tersusun daripada wazan mutafa'ilun 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 sebanyak 6 kali. Ini namanya ajza atau juz-juz atau bagian-bagian penyusun sebuah bait syair Arab, yang mana dalam ilmu arud ajza ini atau bagian-bagian penyusun sebuah bait syair ini disebut dengan nama tafa'il, yaitu jamak daripada taf'ilah, jamak daripada taf'ilah. Sedangkan taf'ilah atau tafa'il sendiri ini tersusun daripada asbab, autad, dan fawasil. Asbab ini jamak daripada sabab, autad ini jamak daripada watad, dan fawasil adalah jamak daripada fasilah. Kemudian selanjutnya as-sabab. Komponen yang pertama yaitu as-sabab. Apa itu as-sabab? Sabab adalah ibaratun an harfaini, yaitu ungkapan daripada dua huruf. Dalam ilmu arud ketika ada dua huruf itu disebut dengan nama sabab. Ketika ada dua huruf, yang pertama hidup dan yang kedua mati, maka disebut dengan sabab khafif. Contohnya ada hal, bal, lam. Hal huruf pertama hidup, huruf kedua mati. Bal huruf pertama hidup, kedua mati. Lam hidup, mati. Disebut dengan nama sabab khafif. Ketika ada dua huruf yang sama-sama hidup, maka dinamakan sabab tsaqil. Contohnya laka, bika, dan lima. Laka hidup, hidup. Bika hidup, hidup. Lima hidup, hidup. Jadi sabab ini dibagi menjadi dua, yaitu sabab khafif dan sabab tsaqil. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu al-watad.
Apa itu watad? Ibaratun an majmu'i salasati ahrufin, yaitu nama daripada kumpulan 3 huruf. Kumpulan 3 huruf dinamakan dengan nama watad. Watad ini juga dibagi menjadi 2 sebagaimana sabab, yaitu watad majmu' dan watad mafruq. Dinamakan majmu' karena dari 3 huruf itu, huruf yang pertama dan kedua hidup, sedangkan yang ketiga mati. Maka disebut dengan majmu'. Contohnya adalah ala, na'am, waza. Yang mana dalam lafaz ala ini huruf pertama hidup, huruf kedua hidup, ketiga mati. Begitu juga dengan na'am, hidup, hidup, mati, waza, hidup, hidup, mati. Kemudian pembagian watad yang kedua itu watad mafruq. Dinamakan mafruq ketika ada huruf hidup, kemudian huruf mati, lalu yang ketiga huruf hidup. Atau lebih gampangnya, ada huruf mati di antara 2 huruf hidup. Contohnya adalah zahri, qala, nasru. Zahri, hidup, mati, hidup, qala, hidup, mati, hidup, nasru, hidup, mati, hidup. Jadi sama dengan sabab, watad dibagi menjadi 2, yaitu watad majmu' dan watad mafruq. Kemudian komponen yang ketiga yang menyusun sebuah taf'ilah atau tafa'il adalah al-fasilah. Al-fasilah adalah salasatun au arba'atu mutaharrikatin yaliha sakinun, yaitu ketika ada 3 atau 4 huruf hidup lalu diikuti huruf mati. Contohnya, yang pertama al-fasilah as-sughra. Pembagian fasilah yang pertama al-fasilah as-sughra, yang kedua al-fasilah al-kubra. Yang pertama ketika ada huruf hidup, yaitu 3 huruf hidup, maksudnya 3 huruf hidup, 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 mati, maka ini dinamakan fasilah sughra. Contohnya lafaz sakanu, itu hidup, 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 mati. Kemudian yang fasilah al-kubra ada 4 huruf hidup diikuti huruf mati. Contohnya lafaz nasarahum, nasarahu, mim sukun. Jadi sama dengan yang komponen sebelumnya, al-fasilah ini dibagi jadi 2, fasilah sughra dan fasilah kubra. Kemudian selanjutnya, ketiga komponen yang barusan yang telah kita pelajari barusan itu, yaitu asbab, auta, dan fawasil, yang mana ketiga komponen ini adalah komponen yang menyusun sebuah tafa'il atau taf'ilah, mufradnya. Tafa'il itu jamaknya. Ketiga komponen ini tersusun daripada 10 huruf yang terkumpul dalam lafaz lama'at suyufuna, yaitu lam, mim, ain, ta, sin, ya, waw, fa, nun, alif. Ke-10 huruf ini dalam ilmu arud dinamakan dengan huruf takti. Huruf takti. Kenapa dinamakan huruf takti? Karena ketika seseorang ingin mentakti atau memotong atau menguraikan sebuah bait syair itu menggunakan huruf yang 10 ini. Sebab itulah dinamakan huruf takti. Kemudian para ulama mengumpulkan asbab, auta, dan fawasil ini di dalam satu kalimat yang terkumpul dalam lafaz lam ara ala zahri jabalin samakatan, yang mana perinciannya
lam. Sabab khafif, ara sabab thaqil, ala watad majmu', zahri watad mafruq. Kemudian jabalin fasilah sura samakatan fasilah al kubra. Kemudian yang terakhir kita akan latihan dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu menentukan komponen yang menyusun sebuah taf'ilah atau wazan. Di sini kita contohkan mu'lafat atau wazan mufa'alatun. Pertama kita cari dulu kita tandai dulu hidup mati, alatun hidup mati. Jadi dalam mufa'alatun ini kita sudah mengetahui, kita sudah memberi tanda, yaitu hidup mati, kemudian hidup mati. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya ketika ada dua huruf hidup lalu diikuti satu huruf mati, maka disebut dengan watad majmu'. Lalu ketika ada 3 huruf hidup diikuti satu huruf mati, maka disebut dengan fasilah surah. Dan untuk yang soal kelima ini, teman-teman bisa mempraktikkannya, bisa mencarinya sendiri sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu manfaat dan barakah. Untuk jawaban yang ini teman-teman insyaallah akan kami sertakan di deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.